Jauh lebih baik membeli saham perusahaan yang luar biasa di harga yang biasa aja atau wajar, ketimbang beli saham di perusahaan yang biasa aja, tapi harganya luar biasa. Nah, ini adalah quote yang cukup terkenal nih dari investor terkaya di dunia, yaitu Pak Warren Buffett. Dan di kondisi dunia yang lagi serba krisis seperti sekarang, saham ini saya rasa layak masuk dalam kriteria wonderful company at fair price ini nih. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Siapa teman-teman di sini yang nggak kenal namanya Facebook, atau aplikasi chat yang namanya WhatsApp, atau sosial media yang namanya Instagram? Kalaupun kalian nggak pakai produknya, saya yakin 99% dari kalian pasti seenggaknya pernah dengar 3 aplikasi tadi. Selain itu, juga belum lama ini banyak media menyorot tentang perkembangan teknologi masa depan nih, yang disebut-sebut sebagai Metaverse. Nah, aplikasi populer dan teknologi Metaverse tadi dimiliki dan dipelopori oleh perusahaan teknologi asal Amerika, yaitu Meta Platforms. Seperti yang kita tahu juga ya, saham-saham teknologi di US ini kan memang lagi banyak berguguran ya. Bahkan Meta sendiri juga sudah drop sampai lebih dari 55% nih harga sahamnya dalam waktu kurang dari 1 tahun aja. Nah, di sini nih biasanya waktunya investor jangka panjang ngerjain PR-nya. Seperti apa kondisi fundamental perusahaannya? Penurunan harga saham ini apakah kesempatan atau malah jebakan nih? Nah, di video kali ini saya mau sharing analisa fundamental, valuasi, dan prospek dari saham Meta. Apakah benar nih termasuk wonderful company at fair price? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan Meta Platforms, wonderful company at fair price. Nah, seperti biasa kita akan bahas dulu sekilas profil perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Ya, kita akan bahas perusahaan Meta, nama perusahaannya Meta Platforms, kode sahamnya Meta. Nah, ini setelah ganti nama ya, sebelumnya itu nama perusahaannya Facebook. Nah, seperti kita tahu juga produk-produk dari di bawah Meta ini ada yang pertama Facebook ya, lalu kemudian ada Facebook Messenger, ada aplikasi chat WhatsApp, dan juga ada aplikasi sosial media Instagram. Nah, ini semua di bawah Meta nih. Yang pasti teman-teman juga udah pada tahu juga produk-produknya. Nah, perusahaan Meta ini didirikan sejak tahun 2004 nih di US sana ya, di Amerika Serikat. Lalu kemudian untuk IPO-nya sendiri sejak tahun 2012. Lalu kemudian untuk kepemilikan masyarakat atau institusinya itu mencapai 76,70%. Nah, ini agak beda ya, trennya sama kepemilikan masyarakat di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bisa kita katakan bagus kepemilikan masyarakatnya kalau seandainya komposisinya di bawah 50%. Di mana pemegang saham pengendali itu bisa leluasa ngambil keputusan. Tapi beda nih, kalau terjadi di luar negeri, biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, itu komposisi kepemilikan masyarakat atau institusinya itu udah lebih dari 50%. Kayak contohnya si Meta ini sudah capai 76,70%. Nah, selanjutnya untuk market cap-nya sendiri, per video ini dibuat, Meta sedang ada di posisi 458 miliar US dollar. Ya, kalau dirupiahkan dengan kurs 15.000, ya sekarang udah 15.000 ya, 1 USD terakhir update-nya, itu bisa mencapai 6.871 triliun rupiah. Ya, ini gede banget ya. Nah, kemudian kalau kita beralih ke segmen revenue-nya, bisa kita lihat kalau si Meta ini mendapatkan pendapatan utama dari sisi periklanan ya, atau advertising, yaitu mencapai 99,2% dari total revenue mereka. Ya, untuk lain-lainnya ada, tapi kecil sekali, nggak nyampe 1%, hanya 0,8% aja. Nah, melihat data-data ini, saya menyimpulkan ada fakta menarik nih terkait dengan Meta kalau kita bandingkan dengan perusahaan di Indonesia. Ya, yang pertama itu, kalau kita bandingkan dengan saham BCA, itu kita butuh 7,7 kali Bank BCA nih, atau market cap Bank BCA saat ini untuk bisa beli 100% saham Meta. Ya, jadi satu aja nggak cukup nih, karena memang saking besarnya si Meta itu. Lalu kemudian fakta kedua juga yang menarik, market cap Meta saat ini tuh setara lebih dari 66% IHSG kita. Jadi dengan market cap Metanya aja ya, satu saham di Amerika Serikat itu bisa membeli 66% komposisi perusahaan-perusahaan di IHSG. Ya, jadi memang beda lah skalanya ya, perusahaan di Indonesia dibandingkan dengan perusahaan di Amerika negara maju sana. Oke, jadi ini sekilas gambaran profil perusahaan yang mau kita bahas ya, saham Meta ini. Nah, kita akan masuk ke bagian keuangan nih. Kita masuk dari profitabilitasnya dulu. Nah, ini ada bagannya sudah saya buatkan. Profitabilitas seperti biasa komposisinya ada revenue ya, sini warna biru, warna oranye ada gross profit, ada operating profit warna abu-abu, dan warna kuning net profitnya. Kalau kita lihat trennya selama 5 tahun terakhir, terlihat kenaikannya cukup oke ya. Naik terus gitu ya, meskipun di tahun 2022 ini agak turun sedikit. Oh iya, untuk data tahun 2022 ini saya menggunakan data trailing 12 month ya, atau 12 bulan kebelakang berdasarkan terakhirnya laporan kuartal 1 tahun 2022.
Nah, ini kalau kita mau lihat bagannya, ternyata revenue dan gross profit, operating profit dan net profitnya tertekan ya di tahun kemarin nih, dibandingkan dengan tahun 2021. Revenue dan gross profit hanya naik 1%, dan operating profit dan net profitnya bahkan minus nih, sampai 6% dan 5%. Namun meskipun begitu, kalau kita lihat rata-rata 5 tahunannya, ternyata CAGR-nya cukup gede-gede nih. Revenue-nya capai 21%, gross profitnya 20%, operating profit dan net profitnya bahkan sampai puluhan persen. Nah, ini menurut saya masih luar biasa ya, tergolong growth company. Dan kalau kita mau bandingkan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia, itu kita agak susah nih cari yang CAGR-nya bisa segede ini. Ya, meskipun tahun terakhir itu agak drop. Jadi sekilas bisa disimpulkan kalau CAGR revenue perusahaan itu solid ya, di atas 20%, dan net profitnya itu di atas 10%. Nah, buat teman-teman yang update sama berita, kita bisa dapat kesimpulan nih, kenapa bisa setahun terakhir ini nilainya nggak terlalu gede growth-nya. Karena memang ada konflik antara Rusia dan Ukraina ya. Nah, kalau kita update beritanya, jadi memang user-user si Meta ini, terutama di Rusia dan Ukraina, itu jadi drop banget. Karena ada kebijakan juga untuk nggak boleh advertising di sana. Jadi dari segi user pun nurun drastis karena ada akibat perang antara Rusia dan Ukraina ini. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu nih alasannya kenapa growth-nya sempat tersendat di tahun terakhir. Nah, lanjut kita masuk ke bagian marginnya. Jadi sini sudah saya siapkan juga bagannya ya. Margin ada 3, ada gross profit margin ya, atau margin laba kotor. Ada operating profit margin atau margin operasi, dan yang terakhir ada net profit margin ya, margin laba bersih. Kalau kita lihat sini gross profit marginnya luar biasa tinggi ya, sampai 80%-an. Ini sangat jarang sekali, atau bahkan kayaknya nggak ada perusahaan dengan gross profit margin sebesar ini di Indonesia. Ya, untuk NPM-nya sendiri di sini juga cukup gede, mencapai 31% nih. Jadi bisa dibilang dari segi kemampuan menghasilkan uang, ini sangat profitable banget ya si Meta ini. Nah, untuk NPM-nya memang kelihatannya menurun ya semenjak 3 tahun terakhir ya. Sempat dari 34%, NPM-nya abu-abu nih. Lalu 33% dan terakhir di 31%. Namun tetap aja angka ini masih sangat besar ya, di atas 30% angkanya. Nah, ini dari segi profitabilitas kita masuk ke bagian laporan neracanya ya, atau balance sheet-nya. Nah, ini ada grafik 5 tahunannya juga sudah saya buat. Semua satuannya masih dalam juta dolar ya. Nah, kalau kita lihat angkanya selama 5 tahun terakhir, ternyata kalau dibandingkan dengan tahun lalu ada cukup pengurangan ya, baik dari sisi aset maupun dari ekuitasnya. Dan bahkan nih penurunan ekuitasnya lebih tinggi nih dibanding penurunan hutangnya. Dan kalau kita lihat juga CAGR 5 tahunannya, ternyata hutangnya juga ningkatnya lebih kenceng ya, dibanding ekuitasnya. Nah, liabilitasnya si Meta ini naik 5 tahun terakhir sebesar 32,73% CAGR-nya. Ini kenceng banget. Dan ekuitasnya aja bahkan cuma 10%. Tapi sekilas kalau kita mau lihat grafik batangnya ya, ini yang hutang ya, liabilitas warna oranye, dibandingkan dengan ekuitas yang abu-abu, masih jauh lebih gede ekuitasnya. Jadi meskipun kencang kenaikan liabilitasnya, masih jauh di bawah jumlah ekuitasnya. Jadi masih oke. Selanjutnya kita lihat dari rasio return on equity ya, atau ROE. Di sini kita bisa lihat 5 tahun terakhir cukup meningkat malah ya. Di tahun 2021 sempat 32%, meskipun di trailing 12 month 2022 itu mencapai 30% atau turun sedikit. Tapi ini masih better nih dibanding tahun 2018, masih jauh lebih bagus ya. Nah, memang kembali lagi untuk ROE di tahun 2022 itu dipengaruhi oleh konflik Rusia-Ukraina ya, karena ada penurunan pendapatan ya pasti ROE-nya sedikit berkurang. Namun posisinya masih jauh lebih better nih dibandingkan 3 tahun awal ya, 2018, 19, dan 20 itu sudah lebih tinggi nih, angkanya sudah di 30%. Nah, selanjutnya bagaimana dengan rasio debt to equity rasionya nih, ya, atau DER. Nah, bisa kita lihat pergerakan 5 tahun terakhir ternyata cukup meningkat ya rasio hutangnya. Namun meskipun meningkat, kita bisa lihat angkanya masih kecil ya, hanya 0,33 nih dibandingkan dengan ekuitasnya. Jadi kemungkinan perusahaan untuk gagal bayar atau bangkrut itu sangat kecil sekali untuk Meta. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian laporan arus kas ya, atau cash flow. Nah, cash flow ini ada 3, laporannya ada CFO ya, cash flow from operation, cash flow from investment, dan cash flow from financing. Nah, sini kita bisa lihat batang yang biru ini semua angkanya positif, berarti bagus nih, lebih banyak uang yang masuk dibandingkan uang yang keluar di tahun itu. Ya, tentunya kita sebagai investor pengennya perusahaan lebih banyak uang yang masuk dibanding uang yang keluar. Nah, selanjutnya untuk bagian yang orange atau cash flow from investment, angkanya negatif semua ya. Ini juga bagus, berarti perusahaan itu menggunakan uangnya untuk ekspansi dibanding jual aset. Lalu kemudian dari sisi cash flow from financing juga kita bisa lihat angkanya negatif semua dan semakin membesar ya beberapa tahun terakhir, dan ini juga bagus. Berarti artinya ada hutang yang dilunasi atau juga pembagian dividen yang cukup besar nih di tahun-tahun tersebut. Jadi kalau overall, kalau kita lihat dari sisi cash flow-nya ini bagus sekali ya untuk Meta. Dan bahkan bisa saya bilang ini ideal ya bentuk cash flow-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang paling menarik nih, yaitu soal valuasi. Nah, gimana nih dengan kondisi harga saham saat ini? Apakah si Meta ini tergolong under value, harga wajar, atau masih over value nih? Nah, di sini kita akan gunakan rasio yang biasa ya, yang pada umumnya, yaitu pakai rasio PBV dulu. Ini ada pergerakan PBV 5 tahun terakhir, dan di sini kita bisa lihat untuk angka di tahun 2022, yaitu saat video ini dibuat, ada di PBV 3,77. Sedangkan rata-rata 5 tahun terakhirnya itu di atas 3,77. Ya, untuk persisnya rata-rata 5 tahunannya di 5,5 PBV-nya, dan angka yang saat ini nih sudah menjadi yang terendah nih semenjak 5 tahun terakhir.
Dan misalnya nih, angka 3,77 ini balik nih ke angka 5,55. Maka ada upside potensial sekitar 47% dari sisi PBV-nya. Nah, dari bagian ini juga bisa dikatakan secara historis PBV Meta ini tergolong undervalue ya dibandingkan dengan tahun-tahun belakangan. Dari sini saya bakal tampilin satu bagian lagi ya untuk perbandingan. Di sini ada Meta, perusahaan yang kita lagi bahas, angka PBV-nya di 3,77. Nah, di sebelahnya nih ada saham Apple ya. Ada di 37,00 nih untuk PBV-nya. Jadi Apple itu secara PBV gede sekali. Lalu untuk Amazon per video dibuat ada di 9,3 PBV-nya, Netflix di 5,14, Google di 5,59, dan kalau kita bandingkan dengan BBCA, itu PBV-nya ada di 4,6 ya. Bahkan saat ini Meta PBV-nya di bawah BCA nih ya. Dan kalau dibandingkan dengan perusahaan teknologi lain, tergolong yang paling murah ya si Meta secara PBV-nya. Nah, lanjut ke valuasi yang kedua yaitu PE ratio. Nah, selama 5 tahun terakhir bisa kita lihat pergerakannya juga menurun ya, semakin turun semakin murah. Dan posisi PE ratio per video ini dibuat ya saat ini ada di bawah rata-rata 5 tahunan ini, yang ada di angka 22,51. Dan PE ratio ini juga yang terhitung terendah nih semenjak 5 tahun terakhir. Dan kalau misalnya PE rasionya balik nih ke angka 5 tahun rata-ratanya, maka ada upside potensial sekitar 81% untuk saham Meta ini. Nah, sama seperti tadi saya juga mau coba bandingkan dengan beberapa saham teknologi lainnya ya. Di sini ada Meta 12,43 dan ada Apple. Apple di sini PE rasionya cukup gede ya, 25,06 kali. Amazon bahkan lebih gede lagi, mencapai 60 kali PE rasionya. Netflix di 19,24, Google di 20,67, dan BCA aja ada di 27,7 kali. Ya, padahal growth-nya BCA nggak sekenceng si Facebook ini nih. Jadi dari data ini bisa disimpulkan dari segi PE ratio, bisa saya katakan kalau Meta juga masih undervalue ya, dibandingkan dengan diri sendiri dan dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, selanjutnya di sini ada pergerakan harga saham ya, yang tadi di awal sudah saya sebutkan. Selama kurang dari 1 tahun, harga saham Meta ini sudah turun nih, mencapai 55,3%. Ya, ini satuannya dalam US dollar ya. Jadi per video ini dibuat ada di 169,27 US dollar. Dan kalau kita lihat, semenjak 5 tahun terakhir itu investasinya minus ya. Jadi dari awal sini nih, sampai saat ini dibuat, itu minus 0,11%. Kalau tadi kita bisa lihat ya, kondisi keuangannya itu sudah jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi tahun 2018. Dan misalnya kita mau hitung-hitungan secara teknikal sederhana gitu ya, di mana sih supportnya? Nah, supportnya kan kalau kita tarik garis, support quote-nya kurang lebih di sini ya, di titik ini, kalau nggak di titik ini. Nah, untuk di sini angkanya saya cek di 150 US dollar nih. Jadi memang udah terbatas nih penurunannya dari si saham Meta kalau misalnya dia akan mantul di support ini. Tapi saya biasa menggunakan teknikal lebih ke untuk tambahan additional aja sih. Jadi tetap memang main fokus dari fundamental, teknikalnya sedikit-sedikit yang simpel-simpel aja seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai prospek nih. Gimana kira-kira prospek si Meta ke depannya? Nah, di sini setelah saya analisa ada beberapa prospek yang saya temukan. Yang pertama itu potensi teknologi metaverse ini masih sangat besar ya. Sekarang masih sangat digadang oleh si Meta ini, masih sangat diteliti, dan potensinya ini masih sangat besar untuk jadi revenue atau income tambahan buat si Meta nih ke depannya. Nah, mungkin teman-teman tahu juga ya, si Meta ini kan lagi ngembangin Oculus Quest ya. Ini kayak contoh di gambar ini dia pakai alat VR seperti itu. Lalu kemudian prospek kedua, pandemi COVID-19 juga saat ini masih belum usai. Bahkan di Indonesia sendiri kalau kita lihat datanya, perlahan-lahan masih meningkat lagi nih jumlah kasus perharinya. Dan ini sebenarnya bisa jadi plus, bisa jadi minus juga nih buat Meta. Nah, untuk plusnya mungkin akan jadi banyak WFH lagi di mana teknologi makin dibutuhkan sehingga revenue-nya si Meta bertambah. Dan negatifnya mungkin ada pembatasan lagi nih di US sana terkait dengan operasional kerjanya si Meta di sana. Tentunya bakal jadi beban juga buat perusahaan ya kalau banyak dihalang-halangin. Kemudian prospek selanjutnya, perang Rusia dan Ukraina sampai video ini dibuat masih berlanjut ya. Ini juga negatif karena jadi kehilangan user, terutama di Rusia dan Ukraina untuk Facebook. Nah, kemudian juga ada rencana kenaikan suku bunga ya oleh The Fed ya atau Bank Sentral AS. Nah, dengan naiknya suku bunga berarti hutang-hutang dalam dolar pastinya akan meningkat juga nih untuk biaya bunga kreditnya. Kemudian yang terakhir terkait dengan tingginya inflasi di Amerika Serikat, itu juga jadi prospek yang negatif buat Meta karena bahan-bahan kebutuhan semua hal pasti meningkat ya karena inflasi, jadi biaya operasional juga pasti menambah nih buat si Meta ini. Nah, ini soal prospek, kita terakhir masuk ke bagian kesimpulan nih. Nah, kalau kita bandingkan di kinerja keuangan tahun 2022 ini, kinerja keuangannya sudah jauh lebih baik nih dibandingkan tahun 2018. Lalu kemudian perusahaan juga memiliki rasio debt to equity ratio yang rendah ya, hanya 0,33. Lalu kemudian rasio ROE-nya ini tinggi banget ya, ada mencapai 30-an%. Lalu kemudian net profit margin-nya juga tinggi, mencapai 30%. Lalu kemudian risiko penurunan harga saham juga sudah terbatas nih menurut saya. Tadi kita juga udah lihat ya, dari sisi grafik historis harga sahamnya sudah cukup dekat dengan support kuatnya. Jadi menurut saya risiko penurunan harga sahamnya sudah sangat terbatas buat si Meta ini. Lalu kemudian kesimpulan terakhir dari saya, Meta ini merupakan wonderful company at fair price nih saat ini. Karena dari sisi PE ratio bisa dikatakan hanya 12-an ya. Itu cukup fair menurut saya. Tapi sekali lagi nih, just in my opinion ya.
Dan seperti biasa, saya mau katakan kembali kalau tujuan dari video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi ini pure hanya hasil analisa dari saya yang saya sharingkan. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi untuk beli dan jual, teman-teman tetap harus ngerjain PR-nya sendiri atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental, prospek, dan valuasi dari saham Meta. Nah, seperti yang kita tahu, kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini juga udah bisa invest ya di saham US sana, menggunakan aplikasi yang saya nggak usah sebut juga namanya brand apa, tapi warna aplikasinya yang hijau itu ya, teman-teman pasti tahu, dan banyak juga content creator yang udah nge-review. Nah, bisa teman-teman tertarik, nanti teman-teman bisa download lalu gunakan kode yang di sini ya, biar bisa dapat $2 gratis untuk investasi pertama teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi tertarik untuk melirik saham Meta, atau malah jauh-jauh dulu nih, masih dekat-dekat mau resesi katanya? Nah, tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.